wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya daripadanya untuknya dan baginya pahala yang mulia. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kasiran kepada Pak Yadi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, saya akan membacakan atau menampilkan CV daripada pembicara kita siang hari ini. Ustadz Oni Syahroni, keluarga lahir di mana ya? Terlalu kecil nih, Serang. Iya, udah pakai kacamata padahal ya. Ya. Lahir di Serang 26 bulan Oktober 1975. Sebentar lagi beliau milad ini ya, tanggal 26. Istri Ustazah Heti Muslihah. Kemudian orang tua Bapak Mehmet dan Ibu Jumroh. Anak Abdul Abid As-Sabik ya. Kemudian Nusaiba Akifa, kemudian Yasir As-Sabit, kemudian Imamul Muttaqin, dia Al-Faqih, Ahsanu Amala, Mufdiya Somida. Ada berapa ini Ustaz nih anaknya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ustaz. Masya Allah. Ini justru contoh yang harus ditiru ini, Masya Allah. Saya udah nggak bisa, saya udah 4. 7, Masya Allah, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Untuk pendidikannya, Rodotul Hufaz Pekalongan 1995 untuk pesantren tahfidz, kemudian sarjana di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir 1995 sampai dengan 2000. Kemudian magister S2-nya di Fikih Muqanan Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo tahun 2000-2025. Kemudian untuk doktoralnya di Fikih Muqaran Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo 2005 sampai 2009, Masya Allah. Jadi dari S1, S2 sampai dengan doktor beliau ada di Kairo. Sehingga insya Allah keilmuannya tidak diragukan lagi insya Allah. Untuk spesialisnya fikih muamalah dan ilmu syariah. Adapun aktivitasnya beliau sebagai Dewan Pengawas Syariah di Lajnas Izi. Kemudian pengawas konsultasi syariah di Yayasan Rumah Wasatiyah. Ya. Kemudian pengasuh komunitas syariah di Kanal Republika. Nah, baik, kemudian anggota Dewan Pembina Stay Sebi, kemudian penulis buku dan referensi, dan anggota Dewan Syariah Nasional MUI. Adapun penghargaannya luar biasa, beliau sebagai tokoh ulama syariah tahun 2015 versi majalah Investor Jakarta, kemudian tokoh ulama pendukung zakat sejahterakan umat pada Bajnas
Award 2023 di Jakarta. Untuk karyanya silakan teman-teman miliki, insya Allah ada di Gramedia Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Baik, tidak panjang kalam, kita tunggu tausiah dari guru kita semua yaitu Dr. Oni Sahroni LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan Dr. Jamal, Dr. Muhammadi, segenap direksi dan Bapak Ibu keluarga besar Rumah Sakit Yarsi yang saya muliakan. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah bisa dipertemukan dengan Dr. Jamal, Dr. Muhammadi, Bapak Ibu semuanya di tempat ini. Ustadz Akbar, mudah-mudahan pertemuan ini menambah amal ibadah, pahala, dan jariah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu izin menyampaikan seputar judi online dan pinjol ya, pinjol dan judol. Nah, kita awali nggak apa-apa ya dari nomor 2 dari judol dulu di halaman 3 ya. Kita lanjut ke paling bawah. Nah, jadi yang pertama kita ingin mulai di nomor 1, Bapak Ibu sekalian. Jadi judi atau dalam bahasa Arabnya maisir atau qimar, baik online ataupun offline itu eh, aktivitas atau praktik yang terlarang menurut syariah. Bahkan dia bukan hanya terlarang tetapi dosa besar, setara dengan berzina, setara dengan murtad, karena maksiat itu kan bertingkat-tingkat, sebagaimana juga kebaikan bertingkat-tingkat. Kalau dalam kebaikan kita kenal ada fardu ain, ada sunnah. Begitu pula dalam bab maksiat ini ada dosa besar, ada dosa, ada makruh gitu. Nah ini nih kelompok dosa besar. Jadi jadi kita ulangi nomor 1 bahwa judi itu apapun sarananya, mau ngumpul di pertigaan offline, mau pakai laptop digital, mau pakai HP online, mau pakai platform, itu terlarang, haram bahkan dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar yang memabukkan, judi itu jijik, jijik. Jadi kebayang tuh. Mungkin kalau kita lihat kartu reminya enggak seperti ungkapan Al-Qur'an jijik. Mungkin jijik kita ngelihat apa kali ya? Nah, tapi memang jijik. Rijsum min amali syaiton, bagian dari aktivitas syaitan, merugikan. Fajtanibu, jauhi, jauhi, la'allakum tuflihun, karena jika kalian tidak melakukan minum khamar, judi, kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung, bahagia. Nah, tapi tentunya karena kita ini seorang pembelajar, kita ini kan butuh bekalan untuk tahu ini tuh judi apa bukan. Itu PR selanjutnya. Itu yang akan kita bahas di poin yang bawah nih. Di poin B, sebelah kiri ya. Nah, untuk tahu bahwa platform ini judi atau bukan, kita akan bedah dari sisi fikihnya. Apa sih jenis permainan yang termasuk dalam kategori judi atau maisir? Dan mana permainan yang bukan, yang tidak termasuk dalam kategori judi? Ini kriterianya ada 2, bukan 1 atau 2, tetapi 1 dan 2.
Yang pertama adalah ada uang yang dipertaruhkan, keluar uang, keluar duit, keluar uang kepesertaan. Jadi entah itu dalam bentuk transfer atau QR, kris, atau imani, atau lain, yang penting ada uang yang dipertaruhkan. Kan lagi bertaruh nih ceritanya, lagi bertaruh. Nah, yang kedua adalah ada unsur zero sum game namanya istilahnya. Jadi maksudnya adalah ini para peserta ini sedang beradu nasib. Jadi nanti pada saat ada 10 orang bertaruh mengadu nasib, jika jika ada yang menang, yang lain kalah. Yang menang akan ngambil uang yang kalah. Begitu pula sebaliknya. Yang kalah akan kehilangan uang. Nah, itu eh, itu dua kriteria itulah yang disampaikan oleh para ulama seperti Syekh Atiyah Sokor dalam Ahsanul Kalam fil Fatawal Ahkam. Begitu pula salah seorang pionir ya, guru besar ekonomi Islam ya yang sudah wafat, namanya Syekh Profesor Dr. Yunus Profik Yunus Al-Misri. Jadi kita ulangi kriterianya apa? Satu, bertaruh, mengadu nasib. Yang kedua apa? Ada uang keluar. Yang ketiga apa? Zero sum game. Kalau ada yang menang, yang lain kalah. Kalau ada yang kalah, berarti ada yang menang. Berarti ada tiga tuh kalau kita simpulkan. Ulangi lagi ya. Yang pertama adalah bertaruh, mengadu nasib. Yang kedua ada uang keluar. Dan yang ketiga zero sum game. Apabila ada yang menang, yang lain kalah, kehilangan uangnya yang dipertaruhkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, judi itu kenapa perlu dipelajari? Karena umumnya platform judi di online itu tidak pakai nama judi. Pakainya namanya investasi, namanya undian berhadiah. Jadi kalau judulnya judi mah mudah banget gitu. Tapi umumnya nggak pakai nama judi, tapi isinya judi. Nah, karena mereknya bukan judi, kita itu tuh kudu paham bahwa sebenarnya ini bukan investasi, ini mah judi. Nah, yang C, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, oleh karena itu, judi ini pakai sarana apapun itu terlarang. Kenapa judi ini dosa besar? Karena sesungguhnya judi ini enggak ujuk-ujuk dilakukan. Karena dia dosa besar, dia tuh ada riwayat panjang tentang penyimpangan. Persis seperti asusila dan zina. Zina itu enggak serta-merta terjadi. Dia riwayat panjang. Dari mulai sering chat pribadi, kirim foto, ketemuan, terus merasa itu ringan, itu bukan dosa, sampai jadi perzinahan itu bukan ujug-ujug, jadi riwayat panjang. Jadi judi ini kenapa jadi pilihan banyak sekali eh, apa ya, pokoknya para insan di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar temuan PPATK ya, sekian angkanya fantastis itu adalah transaksi judi online yang terlacak oleh PPATK. Memang nyata di depan mata, di depan mata. Jadi jadi tadi tentang riwayat panjang itu misalnya orang tidak mesti karyawan, mungkin anak-anak usia SMA juga bisa, SMP akhir juga bisa, karena dia melalui gadget. Mulainya dari mana? Mulainya dari game. Game, kecanduan. Setelah kecanduan karena jenuh dengan berbagai jenis game, baru kemudian pilih game yang berbayar. Yang tembak-tembakannya berbayar, ini berbayar. Naik kelas lagi dari game berbayar, game barengan.
barengan sama teman-temannya berlima, berenam, begitu. Siapa yang kalah naik kelas, naik level. Setelah itu naik lagi. Gamenya game yang ada moderatornya. Ada perempuan berbusa asusila, berbusana tidak laik, tidak pantas, live. Udah mulai itu. Udah mulai. Udah mulai. Nah, setelah itu karena dia juga terdesak dengan biaya game, dia mikir kalau mengandalkan dari sana sini permintaan orang tua terbatas. Sementara dia kudu tuh karena udah kecanduan. Nah, salah satunya adalah judi ini. Nah, jadi riwayat panjang. Tetapi sumber benihnya eh, ini bisa terjadi pada siapapun. Karena apa? Karena HP itu ada di tangan setiap orang. Itulah sumber platform digital yang digunakan untuk berjudi. Jadi kalau kita lihat riwayat tadi, itu seluruh keluarga bisa terpapar. Bukan sekedar keluarga yang tidak berlatar belakang pendidikan, tetapi saya dan kita semuanya yang selama ini mungkin mungkin tidak 24 jam memonitor HP anak-anak di rumah, itu bisa terpapar. Bisa terpapar kita semuanya. Nah, jadi sungguh sangat wajar Bapak Ibu sekalian jika ditemukan beberapa karyawan di perusahaan ternyata ditemukan ia melakukan transaksi penyimpangan. Penyimpangannya apa? Pencurian, apa namanya? Pemalsuan tanda tangan, apa? Ternyata itu pemalsuan terus sebagai kasir ngambil dana. Ternyata apa? Pas diselidiki ternyata mereka adalah pelaku judi online. Jadi kehilangan sumber dana untuk bayar uang taruhan. Jadi nyari karena kecanduan. Akhirnya melakukan. Dan kalau orang sudah berbuat dosa besar, pasti kehilangan rasa malu. Kan kata Rasulullah, fasna ma syi'ta. Jadi jika engkau sudah kehilangan malu, maka engkau akan melakukan apapun. Apapun gitu. Karena itu sudah lewat nih cerita panjangnya. Cerita panjangnya. Nah, dan judi ini memang satu kamar, satu tempat kerja dengan yang namanya minuman keras, berzina. Jadi dia satu temenan dia, sohib lah. Jadi, jadi judi apa teh? Minuman keras, ya minuman keras, narkotik gitu sama. Sama yang ketiga adalah berzina. Itu temenan sohib banget gitu. Ya tinggal gantian aja tuh gitu. Jadi ini tuh memang bukan masalah kita, tetapi masalah yang di rumah, masalah keluarga. Karena potensi untuk melakukan itu tuh di era saat ini nih sangat mudah, sangat mudah. Dan jika salah satu anggota keluarga kita sudah terbukti nih melakukan itu, atau praknya yang tadi tuh, praknya candu game. Kalau udah masuk game slot, udah berarti udah mulai. Karena dia memulainya dari game. Game slot nggak ada namanya judi, tapi pakainya namanya game slot. Pakai uang udah berarti kena. Kena. Jadi dia akan dibuai dengan mimpi kaya tanpa keringat, menjadi hartawan tanpa capek, banyak duit tanpa pergi ke kantor, tanpa memperlihatkan kinerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, seluruh transaksi yang terlarang dalam syariah itu semuanya potong kompas. Jadi, padahal rumusnya dalam syariah, orang itu mendapatkan gaji karena keringat. Orang itu mendapatkan reward dan bonus karena prestasi. Begitu rumusnya. Nah, biasanya transaksi yang terlarang, transaksi ilegal, transaksi ilmu hitam, itu semua dia potong kompas. Potong kompas. Jadi misalnya menggelapkan dana perusahaan
dia jadi kaya tanpa harus bekerja berkeringat, mencapai kinerja, prestasi, tutup poin, enggak. Di di depan mata sepertinya cepat menjadi hartawan, tapi sebenarnya setelah itu penjara menunggu, meninggalkan keluarga yang tersayang, yang ia cintai gitu, gitu. Karena sebenarnya maksiat itu kan merugikan kita. Judi ini juga sama. Harusnya orang kalau ingin memiliki aset yang halal, pendapatan yang halal, jadilah pegawai, jadilah karyawan yang apa? Yang bersih, yang lurus, ikut aturan, code of conduct perusahaan. Jadi pada saat kita nerima gaji berharga. Ini berkah, berkah buat keluarga, buat yang di rumah gitu. Buat yang di itulah. Nah, harusnya seperti itu. Ada lagi tadi kalau tidak kalau tidak mendapatkan gaji, salary, reward, bonus dan lainnya, gaji ke-13 harusnya didapatkan dengan cara yang linier, natural, halal, bersih, legal. Nah, cara yang paling singkat itu ngambil uang orang, menggelapkan, fraud, judi, itu cara-cara singkat untuk menjadi para hartawan, tapi sesungguhnya tidak hanya merugikan. Ya tadi, di penjara, keluarganya hancur, semua gitu. Jadi, jadi ini nggak sebanding antara uang yang diambil, yang dicuri dengan kehilangan keluarga, di penjara bertahun-tahun, nggak sebanding gitu. Karena ini pikiran yang sudah tidak normal. Karena apa? Karena kalau seperti ini biasanya sudah meninggalkan sholat. Karena apa? Kan dosa besar, riwayatnya panjang tadi. Riwayatnya panjang. Nah ini poin terakhir ini menjadi nasihat buat saya, buat keluarga, mungkin pengingat juga buat kita semuanya. Karena kalau main gapleh mungkin perlu keluar rumah, perlu nongkrong dan juga ada rasa malu karena hilir mudik tukang ojek. Tapi kalau HP di dalam kamar dikunci, orang tua juga nggak tahu, saudara nggak tahu, bisa melakukan apapun, memang maksiat yang mudah dilakukan oleh siapapun. Tidak hanya si anak usia SMP, SMA, terbukti di beberapa perusahaan, kasus-kasus karyawan yang ditangani itu judol, itu judi online, judi online. PPATK data yang sekian fantasis dana itu, ya ternyata itu judul kan jadi lagi bisa jadi di komuter lain bisa melakukan itu. Di halte juga bisa. Banyak faktor juga, mungkin karena kepepet, mungkin juga karena memang motifnya jahat, mungkin karena nggak mau capek, tapi akhirnya memang terbukti jumlah yang melakukan ini memang tidak sedikit. Nah itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, melindungi keluarga di rumah, melindungi anak-anak kita tercinta, melindungi keluarga besar kita, melindungi perusahaan kita ini. Nah yang kedua Ibu sekalian, kalau ragu-ragu, ini tuh kok investasi, tapi kok nggak jelas. Udah pokoknya satu kata, tinggalkan, tinggalkan. Kalau memang mau investasi, yang clear, yang jelas, ada legalitasnya, ada fatwa dari DSN-nya. Kalau kita sudah punya ilmu untuk bertransaksi saham, ya sahamnya saham syariah. Buka platform sekuritas. Kan kalau sudah buka platform sekuritas, kan di dalamnya yang ada hanya pohon yang halal. Boro-boro yang haram, rokok aja nggak ada. Karena dia bukan sektor real yang bisa berdebat sana sini. Ini mah udah sistem. Jadi jangan sampai main di saham syariah. Kalau pilihannya surat utang atau sukuk, ya sukuk. Karena sukuk kan ada underlyingnya. Eh, Kalaupun kupon yang kita dapatkan fix, berarti akadnya akad ijaroh. Ada kan ada sukuk tabungan. Kita bisa beli sukuk negara retail di BSI, sukuk negara, sukuk korporasi, atau kita juga beli sekuritas crowdfunding, atau mungkin beli reksadana, atau cicil emas di bank syariah.
atau beli emas tunai titip ke penjual. Seperti kalau di mobile itu bank syariah ada emas, strip emas, emas gitu. Nah itu cara-cara yang halal diawasi gitu. Jadi pokoknya kalau yang nggak diketahui, udah pokoknya satu kata tinggalkan. Nah ini yang sebelah kanan sebenarnya PR buat saya, buat kita semuanya ya. Nah itu tentang judul, ilmunya sebelah kiri. Itu ringkasan dari beberapa buku-buku yang saya coba intisari benang merahnya. Jadi ciri-cirinya kan ada 3. Nah, tapi lebih penting dari itu memang kita menjaga agar benih-benih judul itulah yang harus kita pangkas nih, mulai lirik kiri, lirik kanan, terutama di tengah keluarga. Jangan sampai ini nih akan berakibat. Jadi betapa gadget, tontonan, game online itu memang menjadi pintu masuk untuk melakukan itu semuanya. Nah, itu selesai di judul pertama nih kita masuk ke judul kedua tapi ke atas ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang ke pinjol ya, pinjaman online. Jadi eh, ada 2 hal nih Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum itu sepertinya akan saya sebutkan yang sebelah kanan dulu. Bapak Ibu, sebenarnya minjem apapun sarananya, mau online, mau offline, digital, pakai platform, mau kita sebagai debitur yang butuh uang, menerima uang tersebut dengan transferan, melalui QR atau kris, melalui e-money, dan lainnya, itu tuh sebenarnya ada akhlakiyat dan adab-adabnya. Yang pertama adalah adab yang pertama, kalau memang kita butuh uang, pastikan cash flow kita nih ngangguk, lampu hijau. Jangan sampai minjem, kalkulasi di rumah kita nggak bisa bayar. Nggak boleh. Nah, hadis Rasulullah mengatakan, Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Dan sebaliknya. Barang siapa yang minjem, punya itikat baik, cash flow-nya oke, maka Allah akan bantu melunasinya. Tapi sebaliknya, jika mudah meminjam, nggak pernah mengukur kemampuan, maka wajar jika ia terlilit utang, tidak mampu bayar. Jadi yang pertama apa adabnya? Adabnya adalah cash flow kita memang oke, bisa bayar, bisa bayar. Bi- Ini bisa dipraktekkan di rumah sakit ini, di koperasi ini, jika ingin menerima anggota yang memang ingin meminjam. Jadi wajar, bukan berarti ribet juga, bukan berarti oh kok prosesnya lama, enggak. Untuk membantu agar yang meminjam ini bisa menunaikan kewajiban. Karena kalau peminjam meminjam, terus dia tidak mampu bayar atau menunda, itu telah berbuat zalim. Kepada siapa? Kepada yang nyalurin kredit. Itu yang pertama adabnya. Adab yang kedua, kalau kita minjam, pastikan kita itu menggunakannya untuk kebutuhan yang halal dan primer atau sekunder. Jangan sampai minjam, tapi untuk kebutuhan pelengkap. Untuk kebutuhan pelengkap. Jadi halal dan dibutuhkan. Halal dan dibutuhkan. Ini adab kedua ini ikhtiar kita agar kita ini berkecukupan dengan pendapatan terbatas. Yang ketiga, halal. Jangan sampai minjemnya kredit ribawi. Apa itu kredit ribawi? Kredit ribawi itu ciri-cirinya 2. Minjem uang dan yang kedua yang punya uang mensyaratkan harus dibayar lebih. Jadi si A minjem 1 juta kepada si B, kudu dibayar besok jam setengah 2, minjem 1 juta, disyaratkan dibayar 1.100.000. Maka yang 100.000 itu riba. Kenapa? Karena minjem uang dan yang kedua dipersyaratkan. Dipersyaratkan. Dalam bahasa fikih namanya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba idza kana masyruton fihi naf'un lil muqrid.
Nah, kita ulangi nih. Eh, jadi minjam itu boleh asalkan satu, memang kita bisa bayar. Cash flow kita ini ngangguk, oke, lampu hijau. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau kita minjam, memang kita lagi butuh, bukan bukan karena untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup. Apa sih kebutuhan hidup? Kebutuhan itu pendidikan, kesehatan. Nah, ini bersyukur, subhanallah, Bapak Ibu, kita ini ditakdirkan Allah sibuk dalam aktivitas yang dipandang penting oleh syariah, yaitu apa? Kesehatan. Kesehatan. Jadi kesehatan itu adalah salah satu aktivitas yang masuk dalam kategori doruriyat. Kan kalau dalam makosid kan ada doruriyat, ada hajiat, ada tahsinat. Nah, kesehatan, core aktivitas rumah sakit itu masuk dalam kelompok doruriyat. Doruriyat. Sama seperti menanamkan nilai akhlak pada anak-anak. Itu dia tingkat kepentingannya. Jadi karena kan apapun, sebaik apapun nggak bisa dilakukan. Yang remeh-temeh, tersenyum juga nggak bisa dilakukan apabila orangnya sakit. Jadi subhanallah ya, kalau kita niatkan ibadah di tempat ini, ya Allah, buntut kebaikannya tuh panjang banget, banyak banget ya. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi yang pertama, memang bisa bayar. Yang kedua, ada kebutuhan, bukan gaya hidup, bukan glamor, bukan lifestyle, tapi yang kebutuhan hidup. Yang ketiga, halal, bersih, halal ya. Nggak ada kredit ribawinya. Nah, sebagai penutup kita ke sebelah kiri. Jadi pinjol itu, Bapak Ibu sekalian, jika yang dimaksud dengan pinjol itu adalah kredit ribawi, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya berarti dia konvensional. Nggak ada embel-embel syariahnya kalau di lembaga keuangan. Mudah sih kalau di lembaga keuangan. Mungkin kalau di pasaran, di pasar-pasar umum agak butuh ilmu untuk deteksi. Tapi kalau di lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK hari ini, kalau ada embel-embel syariah, ada OJK-nya, diawasi DSN, ada DPS-nya, aman gitu. Kita ulangi ya. Kalau pinjolnya di lembaga keuangan konvensional seperti peer-to-peer lending konven, bank konven, koperasi konven, bank BPR konven, nah itu jelas-jelas sudah nggak boleh. Mau mau legal, tidak legal, selama dia kredit ribawi, udah nggak dibolehkan. Nah, jadi yang boleh apa? Yang boleh tadi pada saat Bapak Ibu meminjam, memenuhi tiga tuntunan tadi, yang dibolehkan apa? Yang dibolehkan yang sesuai syariah. Jadi kalau ada di sini koperasi syariah, yaitulah salah satu solusinya. Kalau di sini misalnya ada bank syariah, yaitu salah satu solusinya. Atau misalnya perusahaan juga memberikan layanan eh, pinjaman. Nah, kalau contohnya lembaga keuangan syariah, biasanya kalau mereka yang butuh barang, rumah, kendaraan, itu maka bank sebagai penjual, koperasi sebagai penjual, perusahaan sebagai penjual. Jadi kalau di konven, misalnya si A mau beli rumah harganya 500 juta. Kalau ke konven, pinjam 500, masuk kantong, pergi ke developer, beli tunai. Baru tuh diami rumah. Nah, yang noda hitam, ilmu hitam, yang haram yang di mana? Yang ke konvennya. Minjem, belum. Kenapa? Karena memenuhi dua kriteria. Minjem duit, minjem uang, kemudian ada selisih atau interest atau ribanya. Kalau di syariah gimana? Kalau ini dicoret, penggantinya adalah kalau di konven itu kreditur, kalau di bank syariah penjual. Nah, dengan cara apa? Caranya adalah koperasi syariah, BPR, atau lembaga keuangan syariah, atau BMT. Itu biasanya nasabah pesan dulu, mau beli rumah, kriteria A, B, C, D, E. Walaupun sudah ditunjuk tempatnya, lokasinya dekat rumahnya, nggak apa-apa juga. Nanti lembaga keuangan beli dulu ke developer, nanti kemudian jual. Karena ia sebagai penjual, maka layaknya kita para penjual.
Misalnya ya rumah sakit kerjasama dengan beberapa farmasi ya, menjual apa eh, obat-obatan atau lainnya ya seperti itu. Jadi ada harga beli, harga jual. Selisihnya itu adalah keuntungan. Selisihnya adalah keuntungan. Nah itu, tapi kalau yang dibutuhkan adalah jasa, maka lembaga keuangan atau mungkin rumah sakit juga sebagai contoh itu berarti sebagai penjual jasa. Jadi kalau ada pasien, eh, ada keluarga datang dengan pasien, mau merawat pasien, rawat inap, datang ke bagian customer service, maka customer service akan memperlihatkan asumsi biaya kamar 1 sekian, kamar 2 sekian, kamar 3 sekian. Nah itu namanya akad ijaroh dan rumah sakit sebagai penjual jasa. Nanti biaya rawat inap, sebagaimana jenis kamar, plus tindakan yang akan diketahui di akhir periode sebelum kepulangan, nanti akan dihitung, namanya ujroh atau fee. Nah, yang ketiga, kalau biasanya mereka adalah pengelola buat bisnis, maka lembaga keuangan itu sebagai investor. Nanti akadnya bagi hasil. Kalau yang butuh dana tunai, biasanya pakai gadai emas atau refinancing syariah. Begitu Bapak Ibu sekalian terkait dengan judi online dan pinjaman online, mudah-mudahan pemaparan ini sedikit banyak bisa menjelaskan beberapa konten yang terlihat tidak mudah menjadi ringan, jadi mudah dipahami. Demikian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kasiran. Ustaz Dani yang sudah memaparkan materinya, sungguh luar biasa sekali materinya. Ilmunya sangat dalam dan tentunya ini tema yang sedang hangat-hangatnya Ustaz. Karena sudah banyak sekali yang sudah terlilit dan sudah masuk ke dalam perangkap judi ataupun pinjaman online. Baik, kiranya Bapak Ibu sekalian, eh kajian Ustadz Oni ini slide-nya cuma 2, tapi materinya sangat padat dan ini tentunya mengundang kita untuk banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan kami buka satu termin untuk 3 penanya. Ustadz, izin Ustadz mungkin bisa diciriin nih ya penanya yang kira-kira bagus nih. Kita sudah siapkan panitia. Door prize ada 4 door prize Ustadz. Ya, khusus yang offline ya, khusus yang offline. Bagi yang online yang mau bertanya juga silakan, tapi mohon maaf tidak mendapatkan door prize ya. Hanya untuk yang offline, makanya rajin-rajin offline ya. Nanti insya Allah kedepannya Ustadz doakan Ustadz. Kita door prize-nya umroh Ustadz ya. Umroh amin ya. Pokoknya yang paling rajin setiap ada kajian hadir terus kita ciriin tuh ya. Udah 50 kali hadir baru kita undi untuk door prize. Berapa tahun kira-kira ya 50 kali hadir ya? Masya Allah. Ya emang tantangan untuk kebaikan itu luar biasa ya. Baik silakan Mas Teddy, Mas Lanlan. Yang ahwatnya ada nggak? Ini satu lagi nih, Pak Bambang mau nanya saya kode dulu nih. Yang ahwat dulu deh biar 2-1 deh ya. Ada yang ahwat? Yang ahwat? Ada pertanyaan? Siapa? Dokter Ayu. Kalau nggak ada ya udah Pak Bambang. Nanti yang awal silakan mikir. Oh, yang belakang. Ya, Bu siapa namanya? Ibu Siti. Oh ya, silakan Mas Teddy. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya Pak, kalau misalnya kita bicara riba ya Pak, terus katakan kita meminjam uang di bank atau pinjol ya, terus itu digunakan untuk bukan nafkah keluarga misalnya Pak Ustadz, itu berkah nggak ya Pak Ustadz? Untuk nafkah keluarga misalnya buat jajanin anak atau buat nyenengin istri, nyenengin anak, nah itu gimana itu Pak Ustadz? Sama mungkin agak melenceng sedikit Pak Ustadz mengenai promo sih Pak Ustadz ya. Ini berkaitan sama riba sih. Itu kalau misalnya kita pakai GoFood gitu misalnya Pak Ustadz. Nah itu kan kita ada promo-promo tuh. Itu hitungnya kalau pakai gitu tuh ada ribanya nggak sih Pak Ustadz? Terima kasih. Itu aja Pak Ustadz. Lanjut Mas Lanlan.
Mas Lanlan dulu, Mas Lanlan. Ya, Mas Lanlan nanti ke Ibu Siti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya, Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan terkait investasi saham, Pak Ustadz. Eh, apakah investasi saham itu, apakah ada yang syariah? Karena pada dasarnya untuk investasi saham itu, saya misalkan hanya untuk mengejar dividen dari perusahaan itu. Nah, apakah memang secara status atau halal atau haramnya seperti apa, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang belakang Ibu Siti untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, sesi sederhana tadi Pak Ustadz menjelaskan mengenai pinjam-meminjam. Kalau tadi Pak Ustadz bilang kalau misalkan yang meminjamkan memberikan syarat, oh besok bayarnya, misalnya tadi pinjam 1 juta lebihkan 100. Tapi kalau misalkan gini Pak Ustadz, ini kita pinjam-minjam, terus yang minjem itu memberi lebih sebagai ucapan terima kasih. Itu gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Mohon izin, silakan dijawab. Ya, dari Ibu dulu ya. Jadi kan tadi kriteria riba itu dipersyaratkan, diperjanjikan, baik lisan ataupun tertulis bahwa yang dibayar itu melebihi pokok pinjaman. Minjem 1 juta dibayar 1.100.000, minjem 10 dibayar 11. Jadi kelebihannya itu menjadi terlarang apabila diperjanjikan. Nah, sehingga kalau yang diperjanjikan 1 dibayar 1, 10 dibayar 10, 1 juta dibayar 1 juta, 10 juta dibayar 10 juta, tetapi pada saat pelunasan yang minjem nambahin 150.000, 200.000, maka itu boleh, tidak terlarang. Bahkan itu bagian dari menunaikan adab sebagai peminjam. Justru itu terbaik. Sebagaimana hadis Rasulullah, inna khiyarahum ahsanuhum qadaan. Jadi sesungguhnya sebaik-baiknya debitur, madin, muktarin, itu orang-orang yang terbaik dalam melunasi utangnya. Jadi oke banget ya, terbaik selama tidak diperjanjikan dalam akad atau fisul bil akdi. Nah, kita ke penanya kedua tentang saham. Jadi jadi saham itu ilustrasinya misalnya tetangga kita di komplek itu buka warung, modalnya 10 juta. Nah, kita nempatin dana, nambahin modal 1 juta. Berarti kita punya saham. Berarti ada kita, ada tetangga yang ngelola warung, beserta pemodal yang lain. Berarti kita ini punya saham. Nah, saham kita ini syar'i sesuai syariat atau tidak, tergantung satu, usaha tetangga kita apa. Kalau usaha tetangga kita judol, ya berarti haram. Kalau usaha tetangga kita itu pabrik petasan, haram enggak? Kalau usaha tetangga kita ini apa namanya sebagai kantor pengacara, tapi yang dibela koruptor melulu, ya berarti nggak boleh. Jadi tergantung ininya nih. Atau dia memproduksi apa gambar-gambar yang merusak pendidikan anak-anak, ya berarti nggak boleh, gitu, nggak boleh. Atau video-video ini para penyanyi dari Korea diimpor gitu, dijualan, kita invest di situ gitu. Nah, tergantung jenis usahanya. Semakin baik itu semakin bagus. Misalnya ada klinik, ada rumah sakit, kita invest, keren banget. Karena apa? Core-nya kan kesehatan. Kalau ada lembaga pendidikan, kursus apa, kita invest kan pendidikan. Gitu kan bagus-bagus tuh ya. Bagus-bagus. Nah, tapi kalau misalnya core aktivitasnya tidak halal, merusak, nah itu nggak boleh. Yang kedua, yang harus dipenuhi adalah
akadnya kalau kita punya saham kan kita pemilik modal, investor, tetangga kita itu kan pengelola. Nah, akadnya itu adalah bagi hasil. Jadi nanti isinya itu kita itu akan perjanjiannya bunyinya prosentase, bukan nominal. Jadi misalnya kita 50%, pengelola 5% dari realisasi usaha. Nah, dari contoh yang sederhana ini kita bawa ke bursa efek saham, ke bursa-bursa dunia, ya sama saja. Jadi kita beli saham berarti kita investor. Kalau di bursa efek syariah kan memang nggak boro-boro yang haram. Rokok aja nggak ada jadi aman. Cuman di bursa efek itu kan memang efek itu kan tidak bisa dibeli langsung. Ya kita harus download dulu platformnya, sekuritasnya, baru kita bertransaksi. Nah, poin terakhir nih untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi beli investasi itu kan ada 3 tuntunannya. Yang pertama adalah syar'i, ya saham syariah. Yang kedua, adalah legal. Sekarang sih kalau Bapak Ibu tinggal download aja itu sudah oke. Nomor 1 dan 2 ini ada efek syariah. Nah, yang ketiga, kita kudu tahu juga tentang ilmunya. Bagus kalau ada ikut pelatihan tentang gimana mengelola keuangan keluarga, bagaimana nempatin saham. Karena saham itu kategori risiko tertinggi. Jadi kalau nggak ada ilmunya ya jangan. Eh, Jadi bukan hanya sekedar halal dan legal, tapi ini risiko hilangnya jangan uang kita hilang nih. Nah, kita tuh kudu ngukur kira-kira portofolio apa yang kira-kira menguntungkan tapi risiko ruginya kecil. Ruginya kecil. Nah, itu ya. Tapi memang segera sih harus kita latih nih. Harus kita latih menjadi investor, menjadi pemain pelaku di efek-efek. Nah, tinggal tadi halal, legal, dan kita tahu manajemen risikonya supaya nggak rugi. Nah, kita ke penanya pertama terkait dengan GoFood, GrabFood, atau merchant-merchant sejenis. Sebenarnya sih nggak apa-apa halal ya, dengan syarat nanti Bapak Ibu ya yang dibeli kan halal, nasi goreng, martabak Orien, apa lagi? Yang halal-halal aja yang dibeli. Satu, yang halal. Yang kedua apa? Yang kedua alat bayarnya juga kalau bisa yang syariah. Kan di situ kan ada imani, ada apa lagi? Voucher, ada apa lagi tunai, apa lagi? Nah, itu kalau bisa kalau imani ya pakai yang syariah, link aja syariah. Top up dari bank syariah mobile banking setelah terisi nanti pada saat alat bayar kan ada pilihan klik yang imani, klik itu misalnya begitu. Secara transaksi sebenarnya begini, jadi kita beli martabak karena kita buka platform GoFood atau GrabFood, kita klik, berarti para pihaknya ada 3. Secara ringkas begitu, walaupun ada beberapa pihak tambahan. Kita pembeli, merchant, eh, Orien ini adalah penjual. Nah, ada satu pihak namanya GoFood, namanya GoPay, GrabPay, GrabFood. Mereka lah yang memfasilitasi, yang mendatangkan driver, yang ngambil, nganter. Nah, yang mengatur sirkulasi pembayaran, itulah ada pihak ini. Jadi pembelinya kita, penjualnya tukang martabak. Nah, sedangkan inilah yang menyediakan ojek online, menyediakan jasa pembayaran, memudahkan kita, mereka dapat fee. Mereka dapat fee. Seperti itu siklus flow transaksinya. Begitu mungkin ya. Jadi selama yang dibeli itu halal dan kalau bisa kita tuh punya rekening syariah untuk bayar. Kalau bisa kita juga punya alat bayar yang sesuai syariat. Insya Allah tersedia. Nah, kemudian yang pertama tadi apa ya? Yang pertama tadi tuh, oh ya, ya. Jadi, ya,
Jadi pertama, kalau memang kondisinya normal seperti kita sekarang ini, jadi mendapatkan eh, aset, uang, pendapatan dengan cara yang tidak halal itu tetap tidak halal walaupun peruntukannya halal. Jadi bangun masjid besar di puncak, tapi hasil pencucian uang biar dia tidak terjerat koruptor, korupsi, nggak boleh. Walaupun itu tempat sujud orang banyak, walaupun itu masjid, tapi itu dalam rangka pencucian uang biar dia lari dari jeratan hukum gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi oleh karena itu, sebelum kita dalam kondisi kepepet, kalau kepepet seakan-akan kita ini kehilangan pilihan. Nah, persis seperti kita berpikir tentang judi online. Judi online kan panjang riwayat. Di sininya dulu nih, ditutup nih yang sumbernya awalnya tentang game online. Jangan sampai ada game slot lah gitu. Game slot. Nah, gitu juga kondisi kepepet. Sama juga agar kita supaya tidak suap bikin dokumen, ya kita meluangkan waktu untuk bikin KTP, meluangkan waktu untuk bikin paspor, meluangkan waktu agar nanti gara-gara kepepet, besok dinas keluar kota, jadi nggak ada cara lain, akhirnya bayar sini, bayar situ. Jadi itu tuh memang kudu kita yang eh, meluangkan waktu dan lainnya. Jadi tetap tidak dibolehkan walaupun untuk nafkah keluarga, untuk birrul waliden, MCU mertua, MCU istri tetap nggak boleh ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan sudah terpuaskan ya untuk jawabannya. Baik, termin kedua kami buka pertanyaan kembali. Oh, yang online ada, Pak. Pak Bambang ada? Pak Bambang dulu, silakan nanti yang online dibacakan. Kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau nanya, zaman dulu kan ada istilah Baitul Mal ya. Implementasi di Indonesia itu kan salah satu tadi dibilang menutup kemungkinan dari awal untuk pinjam meminjam. Tapi itu implementasi di Indonesia itu seperti apa? Bahwa itu kan sebenarnya sarana ya, sarana umat untuk apa ya, ya anggaplah meminjam juga gitu ya, salah satunya. Itu gimana ya? Baik, Ustadz izin untuk membacakan pertanyaan dari yang online melalui Zoom. Dari Mas Nur Kholis, izin bertanya Ustadz, kalau trading di saham BI, apakah ada yang halal sesuai dengan syariah? Kemudian penanya yang kedua dari Bu Evi, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, ortu kami meminjamkan orang perhiasan emas pada tahun 2000. Saat sekarang ditagih, orangnya mengelak membayar dengan alasan mahal karena perubahan nilai emas. Sementara yang kami tahu, jika pinjam emas maka harus dikembalikan dalam bentuk emas ya. Seperti ini bukan riba kan? Seperti itu Ustaz. Mohon izin dijawab. Ya, jadi izin Pak. Jadi yang pertama terkait dengan Baitul Mal wa Tamwil. Jadi dari sisi namanya saja memang ini ada dua aktivitas. Yang pertama adalah Baitul Mal, yang kedua Baitul Tamwil. Kalau yang kedua Baitul Tamwil memang isinya itu bisnis. Jualan properti, jualan kendaraan, jasa kesehatan, aktivitas pendidikan, dan lainnya. Pokoknya bisnis dan bisnis itu namanya tamwil. Tapi kalau baitul mal, salah satu aktivitasnya adalah memang bantuan sosial. Jadi isinya itu zakat, infak, sedekah, wakaf, itu. Jadi di Baitul Mal ini memang karena dia sifatnya bantuan, bukan bisnis, memang sepihak. Jadi tidak ada kompensasi. Kompensasi. Sumbernya apa? Sumbernya ya zakat, infak, sedekah. Kalau zakat apa? Macam-macam. Misalnya zakat korporasi, zakat perusahaan. Zakat perusahaan itu kan 2,5% dari laba bersih per tahun. Jadi kalau laba perusahaan per tahun mencapai minimum senilai 85 gram emas, maka per tahun di tanggal 1 bulan ke-13 atau bulan 1 itu berarti kali 2,5%.
Sebagaimana hadis Rasulullah, kana ya'muruna an nukhrijas shadaqah mimman nu'idu lil bai'. Nah, Baitul Mal ini kan karena beragam sumbernya, jenis keuangannya, memang ada aturannya. Jadi kayak seperti zakat. Zakat itu kan tidak diberikan kepada seluruh yang butuh, tetapi yang butuh yang memenuhi kriteria 8 kelompok penerima ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin hingga akhir untuk du'afa, fisabilillah, yang terlilit utang yang halal dan lainnya. Nah, jadi begitulah mereka salah satu tata kelola Baitul Mal. Jadi eh, jadi ada aturan mainnya gitu, ada aturan mainnya. Nah, yang kedua tadi itu terkait dengan trading saham. Ya, jadi saham itu kan bisa kita sebagai investor karena kita pengen dividen ya. Jadi dividen itu misalnya tahunan. Jadi kita beli, udah nggak usah buka-buka HP lagi, nggak usah lihat pergerakan saham. Pokoknya nanti per tahun kita dapat dividen. Ya, yang kedua atau kita trader, trader tiap hari liatin HP, pagi, siang, sore tiap jam. Nah, sebenarnya secara prinsip sebenarnya boleh dengan dua kriteria. Yang pertama adalah sahamnya syariah, yang kedua tidak melakukan transaksi yang tidak halal seperti margin trading, short selling itu nggak boleh. Nah, tapi khusus untuk para karyawan yang ketiga, ya jangan sampai kalau pilihannya trader jadi jadi sibuk sibuk ngeliatin harga saham. Jadi harusnya melayani pasien malah ini sahamnya naik berapa nih pagi ini gitu. Nah, nah kalau itu kan jelas-jelas walaupun yang ditransaksikan saham syariah tapi dia melalaikan kewajiban. Mungkin yang lebih tepat investor kali. Investor. Jadi sahamnya saham syariah. Nah, tetapi tadi tambahan kalau bisa mungkin kita langsung jadi pelaku aja. Jadi coba hal nominal yang kecil. Nanti pada saat yang sama, bagus kalau kita ikut pelatihan bagaimana investasi di efek syariah supaya ada ilmunya, supaya ada ilmunya. Kan eh, al ilmu itu kan seperti imam ya, eh, se- sebagaimana disampaikan oleh sahabat Umar ya. Jadi eh, seperti dalam sholat kalau ilmu itu seperti imam, seluruh gerakannya diikuti. Nah, jadi pentingnya ilmu terkait dengan ini. Walaupun jadi tidak cukup dengan halal. Jadi dia kudu ada ilmunya. Jangan sampai kita main saham tapi kemudian uang hasil kerja kita jadi pada raib tuh. Jadi pada hilang ya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz atas jawabannya. Termin yang ketiga. Oh yang di online Ustaz. Satu lagi Mas yang punya utang Mas di Ya, tahun betul. 2000. Ya, jadi intinya ini yang boleh. Yang pertama yang boleh, yang kedua yang tidak boleh. Jadi eh, yang boleh adalah satu, berarti minjem emas dibayar dengan emas sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, pokoknya kalau minjem kudu dituangkan dalam perjanjian. Mau dengan saudara kandung juga ada catatan, apalagi kalau waktunya lama, kan mungkin lupa. Jadi yang dicatat apa, yang dipinjam eh, apa eh, gram berapa nilai nilai apa namanya gramnya, apa nilai karatasenya. Pertama berapa gram, terus karatasenya berapa karat. Terus yang dibayar itu mengikuti nilai emas yang mana. Emas pada saat peminjaman ada pada saat pembayaran. Sebenarnya sih eh, bulah boleh terkait dengan pada saat peminjaman atau pada saat pembayaran. Apabila ada selisih itu bukan riba karena itu bagian dari supply dan demand, bagian dari pergerakan barang. Seperti kita jual beli rumah,
pasti dia merangkak. Tapi selisihnya itu bukan karena dipersyaratkan yang punya duit, enggak. Karena dia otomatisnya sama seperti mobil. Dia turun juga bukan karena keinginan si pemilik, ya karena memang supply dan demand pasar aja yang membuat harga mobil turun, non antik ya tentunya, yang bukan antik. Dan harga rumah merangkak gitu. Eh, nah, itu yang pertama. Yang kedua, atau kita beli apa pinjam emas dibayar dengan uang yang senilai dengan eh, emas yang dipinjam. Jadi misalnya pinjam emas 1 gram, pada saat peminjaman disepakati harga emasnya itu berapa ya? 1 juta, maka nanti pada saat pembayaran bukan menyerahkan emas tetapi menyerahkan uang. Boleh juga, nggak ada masalah. Yang tidak boleh yang mana? Yang tidak boleh adalah minjem uang tetapi kewajibannya mengikuti pergerakan emas karena dia nggak mau rugi. Karena itu dianggap lindung nilai. Karena itu mengamankan risiko si yang punya uang atas pergerakan kurs mata uang. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, itu sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Lembaga Fikih Robitul Alam Islami di Mekah. Jadi nggak boleh minjem uang yang jadi patokan harga emas. Kalau memang kita yang punya uang, khawatir kita rugi karena nanti uang yang dibayar itu kurang dari uang yang kita keluarkan, udah gini aja. Jadi kita punya uang, mau minjemin orang, minta diemasin aja. Dibeliin emas ke toko emas, kemudian kita bilang, Bapak, pinjaman saya emas itu ya. Nanti dibayar pakai emas lagi, udah aman. Itu dia yang boleh. Demikian ya. Baik, Ustadz, terima kasih. Bapak Ibu silakan mungkin dibuka termin ketiga. Saya ada waktu 10 menit untuk bertanya ya. Mbak Bet, satu, ya, Mas Radit dan Ibu Tuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit izin bertanya, Pak Ustadz. Bolehkah jika ada seseorang yang meminjam kepada kita dalam jumlah yang besar, kita meminta jaminan? Misalnya jaminannya kendaraan, berupa kendaraan atau sertifikat gitu. Halal atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Radit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Melanjutkan yang dari pertanyaan Pak Bambang tadi tentang Baitul Mal. Jadi misalnya bisa nggak misalnya dari Baitul Mal itu untuk dikembalikan ke masyarakat karena masyarakat itu juga mungkin termasuk dari 8 golongan itu bisa nggak dikembalikan ke itu untuk menghindari jeratan pinjol tersebut, Ustaz? Gitu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trastariwati ingin bertanya pada Ustadz. Pengalaman saya tuh pernah invest di Jabon ya, waktu itu Jati gitu. Dan invest itu berupa saya memberikan uang terus ditanam jati gitu loh. Terus itu tujuannya untuk membangun rumah penghafal Al-Quran dan dijanjikan per 10 juta akan 5 tahun kemudian 50 juta. Nah itu akan Ini dibagi Bu, saya dua. belum clear gimana Ibu, berarti katakanlah mengeluarkan uang, Iya. katakanlah 10 juta untuk menanam pohon jati. pohon jati. Nah nanti Katakanlah kepada si B, iya. uang yang 10 juta ditanamlah pohon jati. Udah Iya. setelah itu, terus kemudian 5 tahun kemudian akan dibagikan untuk berkembang menjadi 50 juta untuk dibangun rumah
penghafal Al-Quran. Nah, sampai sini nih. Jadi berarti pohonnya nanti dijual ya? Iya, Dijual Iya. dapat 50 juta. Udah tuh. ya, Setelah dapat 50, kok bisa langsung ke penghafal Quran? ya itu nanti dibagi katanya dibagi 2, 50% buat eh, investor dan 50% untuk membangun. Saya pikir ini sekalian beramal lah gitu ya. Nah, yang beramal diambil dari jatah mana? Jadi Dari ke jatah siapa? jatah saya. Oh, iya. Gitu. Jadi itu terus kemudian berjalannya waktu udah 5 tahun saya tagih untuk pertanggungjawabannya gimana perkembangannya. Ternyata itu sebelumnya udah ada apa namanya kerugian katanya nggak tumbuh jatinya dan saya nggak dikasih tahu. Terus saya kaget juga ya. Terus kemudian diberitakan bahwa ini ada kerugian di investnya bahwa nggak bisa dikembalikan uangnya katanya gitu kan. Saya pikir kalau emang nggak bisa dikembalikan untuk membangun rumah ya nggak masalah. Tapi kemudian nggak bisa untuk apa namanya dikembalikan semuanya katanya gitu. Terus kita berkumpul semua yang para investor ada yang 100 juta dan segala macam itu pada protes dan itu gimana Pak Ustadz hukumnya kita udah ada perjanjian hitam di atas putih bahwa itu akan diperuntukkan untuk para investor untuk apa namanya berzakat di jalan di untuk apa namanya kita untuk mengamalkan keuntungan itu. Jadi dari segi hukum agama seperti apa? Terima kasih Pak Ustadz. Izin Ustadz satu lagi biar sekalian dari penanya melalui Zoom dari Pak Edward Kadafi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jika mau melakukan ibadah haji atau umroh itu menggunakan leasing atau pinjol berhutang hukumnya bagaimana? Silakan Ustadz. Iya, berarti ada 4 ya. Kita mulai dari yang pertama dari Ibu ya, yang bertanya tentang boleh nggak sih kalau kita minjemin uang, kita minta kolateral, minta jaminan, misalnya kendaraan. Oh itu hak yang legal, dilindungi oleh syariah, itu hak. Kita aja udah berbuat baik, ngasih bantuan. Wajar dong kalau kita minta jaminan. Jaminan itu jaminan bayar. Nah, statusnya apa nih? Cuman ada 2 memang. Yang pertama, berarti kudu disepakati. Nanti status ini sebagai apa? Kalau dia jaminan biasanya kalau tidak bayar dijual, hasil penjualannya itu yang dipakai untuk membayar pokok saja, pokok pinjaman. Jadi minjem 100 juta yang dijadikan jaminan kendaraan roda 4. Pas dijual kendaraan roda 4 lakunya 150. Berarti yang di 50 kembalikan. Nah, ini juga timingnya perlu disepakati. Apakah pada saat gagal bayar itu langsung dieksekusi atau direstru, dikasih tempo ulang. Udahlah saya kasih bulan depan ya gitu. Apakah mau dikasih juga itu pilihan itu hak semua dilindungi. Jadi yang punya uang itu dilindungi. Tinggal semua kudu dituangkan, semua kudu diperjanjikan, ada klausulnya, ada. Kalau mau menjual kendaraan, ya memang kudu disebutin, jangan ujuk-ujuk di sana bahwa Bapak Ibu nanti kalau terlambat bayar berarti kendaraan akan kami jual, yang jual adalah kami, harga-harga pasar, nah itu kudu detail, harga-harga pasar, kalau enggak jadi sumber konflik itu. Konflik. Nah, yang kedua, nah jaminan itu kan memang milik si empunya. Kalau contohnya kendaraan roda 4, yaitu milik si yang butuh uang, bukan milik. Oleh karena itu, dia tidak boleh jadi syarat untuk dimanfaatkan. Jadi misalnya saya mau minjemin uang, asalkan gadai, asalkan jaminkan kendaraan saya pakai selama belum bayar utang. Itu nggak boleh.
Nah, yang boleh yang bagaimana? Yang boleh adalah satu. Yang boleh adalah berarti eh, saya contoh ibu. Jadi ibu menggunakan kendaraan sehari-hari untuk kondangan, untuk apa? Kompensasinya sebanding dengan biaya perawatan kendaraan. Biaya perawatan kendaraan berarti oli apa kan biasa kita di bengkel kan ada 3 bulan sekali cuci apa. Nah itu sebagai kompensasinya kita pakai. Jadi senilai itu ada hadisnya. Jadi boleh kita menggunakan jam apa yang dijamin, tetapi pada saat yang sama sebanding dengan nilai uang yang kita keluarkan untuk memainten merawat mobil itu. Kan mobil itu kalau dibiarin juga kan rusak, kan merugikan juga. Nah ini juga harus disepakati. Jadi boleh ya, boleh dengan dua tadi mungkin ketentuan. Nah kemudian tadi yang kedua itu, yang kedua ini yang investasi ya. Betul ya? Apa yang kedua yang mana? Yang investasi jati kan? Ya. Jadi Bu, ada beberapa poin yang perlu dijelasin Bu sebelum menjawab pertanyaan sebagai mukadimah. Satu Ibu, kan tadi kalau ada tawaran invest, kudu kita pakai 3 aja. Yang pertama adalah legal enggak? Diawasi OJK enggak? Apalagi kalau jarak jauh di Kalimantan, di Sulawesi, enggak ada yang ngeliatin, uang kita ngapain gitu. Jadi kudu legal. Itu minimum karena tangan terbatas untuk menjangkau bagaimana operasional usahanya. Kalau memang nggak ada itu, memang ya beresiko besar terhadap penyimpangan hukum, penyimpangan syariah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, akad bagi hasil ini sebenarnya memang akad yang paling beresiko walaupun halal. Jadi dia itu menjadi tidak beresiko, risikonya menjadi terkelola apabila mitranya itu amanah. Itu dia. Apabila mitranya amanah. Kalau mitranya nggak amanah, udah tuh. Ana salisu syarika ini malam yakun ahaduhuma sahibahu. Jadi jangan sampai menggunakan akad bagi hasil sementara mitra kita ini nggak amanah. Pelaporannya yang seharusnya untung 10 dilaporin 5 yang gitu. Pilih akad lain jangan ini. Akad murobaha, akad ijaroh. Beberapa sahabat dulu yang punya lahan itu diceritakan dalam siroh. Ada beberapa pilihan yang halal dibagi hasilkan atau disewakan. Jadi musako atau al-karo. Tapi faddala ba'du sahabati al-karo alal musako. Beberapa sahabat yang memiliki lahan itu disewakan, tidak dibagi hasilkan. Kenapa? Karena bagi hasil itu beresiko walaupun halal. Sedangkan kalau ini fixed income, seperti kontrakan, 10 pintu kan aman banget kan ya. Jadi itu namanya al-karo bahasa Arabnya. Jadi ijaroh gitu menyewakan. Nah, kita ke pertanyaan. Jadi Bu, jadi jadi tadi itu memang seharusnya memang mundur ke belakang akadnya seperti apa. Jadi apakah dengan yang tadi itu mudorobah bagi hasil atau apa gitu. Ataukah biaya perawatan pohon jati. Kalau bagi hasil berarti ibu keluar uang 10 juta sebagai pemodal, menyerahkan uang kepada pengelola, jenis usahanya adalah itu tadi menanam, merawat, menjual sampai keluar bagi hasil, core-nya. Nah, kalau kayak begitu memang bagi hasil dan bagi hasil itu memang sangat ditentukan oleh amanah yang ngelola. Iya. Jadi memang cukup beresiko, Bu. Memang harusnya yang mudorobah itu yang teman dekat, amanah gitu atau yang jelas-jelas ini diawasi negara. Yang suku korporasi, suku kan itu kan jelas kalau kabur ada yang mengawasi. Nah, termasuk juga rumah Quran ini statusnya apa? Apakah komitmen infak? Padahal kan harus jelas dulu. Kan urutannya itu kan modal keluar, dipakai untuk nanam jati, dikelola. Nah, setelah dikelola kan ada 2 kemungkinan, untung apa rugi. Nah, itu tuh judul rumah Quran itu mungkin pada saat untung. Tapi pada saat untung ini ngambil jatah siapa? Nah, itu memang
memang kudu clear dulu nih yang bisnisnya, baru yang sosialnya. Yang bisnisnya kudu selesai di atas kertas. Ya sama seperti sedekah Jumat. Jadi dia penyedia catering, tapi sekalian sedekah Jumat. Ayo, ayo bersedekah. Sedekah apa? Sedekah nasi kotak. Nasi kotaknya beli dari mana? Dari saya. Jadi sedekah nasi kotak. Ya seperti itulah. Jadi mungkin ini jadi pelajaran Bapak Ibu, memang tadi legal. Jadi legal diawasi OJK, halal, halal baru kita ngitung risiko. Risiko. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu Harta dari Baitul Mal kan bisa dikembalikan ke masyarakat. oh iya, Ya. iya. Jadi Baitul Mal itu kan beragam ya jenis dana sosialnya, ada zakat, ada infak, ada wakaf. Kalau zakat kan untuk salah satu dari 8 kelompok. Kalau infak lebih bebas lagi, tidak mesti itu apa. Orang yang pas juga boleh mendapatkan, apalagi wakaf. Wakaf itu untuk non-muslim juga boleh. Kalau zakat itu memang ketat. Dia tidak boleh diberikan untuk suami, untuk istri tidak boleh, untuk anak tidak boleh, untuk orang tua mertua tidak boleh. Karena hajat mereka itu harusnya diambil dari amplop nafkah, bukan diambil dari amplop zakat. Amplop zakat. Jadi udah ada aturannya. Nah, kita langsung ke pertanyaan. Andaikan yang penerima bantuan itu adalah korban pinjol, mungkin kita perlu pilah kali, Ustaz. Perlu pilah. Kalau korban pinjolnya memang udah kecanduan, kerjaannya mudah minjem, memang menurut saya sih eh, tidak prioritas untuk dibantu, Ustaz. Tidak prioritas untuk dibantu. Jadi kerjaannya minjem, apalagi pinjolnya konven, transaksi ribawi. Nah, padahal ini nih uang di sini kan ada muzakinya, ada donaturnya. Kita diberikan amanah supaya uang ini disalurkan kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Berharap setelah diberikan itu rajin sholat, menambah kebaikan. Nah, jadi mungkin kalau pinjol yang memang bukan lifestyle, memang untuk dapur ngepul, untuk BPJS, untuk apa gitu, bukan untuk gaya hidup gitu. Nah itu biasanya di lembaga zakat yang diaudit oleh regulator, oleh Kementerian Agama, insya Allah lebih aman nih. Dia ada alat ukurnya, ada verifikasinya biasanya. Ini pinjol. Nah, karena apa? Karena uang yang ada di kantong ini terbatas. Nggak seberapa juga dana zakat. Sementara yang butuh di mana-mana. Jadi memang kudu parameternya dua. Ngasih kepada orang yang paling darurat gitu. Yang paling darurat. Karena apa? Uang yang ada di kantongnya nggak seberapa. Yang kedua, beri sesuatu yang paling dibutuhkan. Jadi misalnya BPJS kesehatan. Kan itu benar-benar orang butuh tuh apa. Jadi jelas gitu. Beda dengan ngasih pulsa. Kan lain judul tuh. Jadi lain judul. Risiko penyimpangannya tinggi tuh ngasih pulsa itu. Penyimpangannya. Nah, itu biasanya ada tata kelola di lembaga zakat tuh ada. Itu tuh biasanya karena memang sehari-hari ngurusin begituan. Nah, kemudian yang terakhir itu terkait dengan apa tadi ya? Eh, Peminjaman untuk umroh tapi dari pinjol, Ustaz. oh iya, Iya. eh ya. Jadi berutang itu kan sebenarnya tadi ada koridornya, ada akhlakiyat, ada adab-adabnya. Jadi kalau kita umroh, nyicil umroh, tapi dengan cara yang halal, klik boleh. Mungkin ada dalam satu kondisi di mana umroh itu dengan cicil menjadi pilihan bagi sebagian. Misalnya birrul waliden atau nambah sakinah keluarga. Jadi membawa orang tua mertua. Kalau pilihannya berhaji dengan antrian saat ini di usia orang tua yang sudah 80 tahun nggak logis. Kalau pilihannya puroda dan khusus tidak memungkinkan. 450 juta. Ya, pilihan satu-satunya adalah umroh. Jadi umroh, kalau mengumrohkan mertua 2 orang, orang tua 2 orang, ini dan sama istrinya berarti kan 6.
Nah, umroh mungkin menjadi pilihan. Enggak apa-apa, yang penting eh, caranya halal. Caranya halal, menunaikan adab-adab meminjam, dan yang kedua jangan sampai ada ribanya. Caranya adalah bisa beli langsung paket ke travel. Kalau melibatkan pihak ketiga, kan banyak pilihan syariahnya. Pakai kartu kredit syariah, kalau di BSI ada Hasanakad, kan selama selama masih belum jatuh tempo kan yang kewajiban kita sebesar pokok pinjaman. Yang kedua atau pakai murabahah. Nah itu contoh seperti itu. Jadi jangan sampai mau haji mau umroh tapi pakai pinjol. Enggak. Kan yang halal tuh mudah sebenarnya, nggak ribet-ribet amat. Kenapa yang susah yang dipilih gitu? Kenapa yang susah yang harus diam-diam? Udah. Jadi gitu tuntunannya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah luar biasa ini. Sebetulnya Ustadz masih banyak kalau kita tidak close, masih banyak penanyanya. Karena emang eh, fenomenanya pada sekarang ini dimudahkan dengan fasilitas gadget itu Ustadz. Lagi darurat misalnya gitu kan, mau pulang kampung nggak ada uang. Ternyata di handphone ada yang lewat pinjol gitu kan. Dia tinggal klik mudah karena tinggal KTP di foto, kemudian kita selfie udah di ACC. Tapi Masya Allah, ini luar biasa ya. Teman-teman sampai saya ada apa namanya, ada cerita dari saudara juga sampai 160 juta pinjolnya, Masya Allah. Terus untuk menutupi pinjolnya pinjam lagi ke bank konvensional. Jadi nambah lagi Ustaz, seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, waktu sudah menunjukkan jam 15 lewat 12. Kiranya pada kajian siang hari ini kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri Ustadz, mohon untuk closing statement bagi korporat nih, bagi perusahaan untuk menghindari karyawan-karyawatinya terjerat pinjol dan judol Ustadz. Bagaimana nih kisi-kisinya dari Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, Ustaz. Pertama mungkin tadi ilmu ya, tadi yang barusan disampaikan, mudah-mudahan eh, mencerahkan ya, seperti itulah gitu. Jadi jika memang kalau sudah diketahui judi online seperti kriteria tadi, udah selesai. Jangan sampai. Yang kedua, ragu juga tinggalkan. Nah, yang lebih penting tadi keluarga kita mengawal ya dengan fun ya dengan mereka. Yang ketiga terkait dengan pinjol, itu tadi adab-adabnya, adab-adabnya. Mungkin yang terpenting kita juga mengelola keuangan ya, agar kita ini dalam posisi aman gitu, tidak terjerembab, tidak terperosok, tidak masuk ke harus berutang, misalnya dengan hidup sederhana, walaupun kita banyak investasi. Karena itulah tuntunan Rasulullah, iya kawatanaum. Jadi terbaik itu adalah eh, perilaku hidup sederhana, tampilan sederhana, tidak glamor, membeli karena kebutuhan gitu. Pada saat yang sama, ya kita kudu jadi hartawan gitu. Tapi itu tidak melekat dalam gaya hidup, lifestyle, dan penampilan kita. Mudah-mudahan kita saling berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan, melindungi keluarga kita tercinta, perusahaan kita tercinta ini dari hal-hal yang merugikan, merusak, karena ya salah satu tuntunannya adalah bersyukur, bersyukur ya. Jadi salah satu bentuk kesyukuran adalah berapa banyak kebutuhan kita yang tertunaikan karena kita ada di perusahaan ini. Berapa banyak kewajiban kita sebagai sumber nafkah itu tertunaikan karena wasilah perusahaan ini. Berapa banyak kebaikan, nafkah mertua, birrul waliden, anak-anak jadi sekolah lancar, dapur ngepul, jadi tetangga terbaik, iuran ke RT jalan, karena wasilah perusahaan ini. Itu mungkin yang salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, intinya bersyukur ya Ustadz ya.
Kalau tidak bersyukur sebanyak apapun uang yang kita miliki masih kurang aja Ustaz ya. Ustaz izin tadi yang 4 tadi Ustaz, kira-kira siapa aja yang dapat door prize ini? Ada 12 tadi pertanyaannya. Ya, 4 mungkin Ustaz. Dari Ahwat 2, Ikhwan 2 boleh mungkin Ustaz. Panitia aja. Panitia mana panitia? Oh, mungkin kalau saya boleh memilih dari Dokter Jamal kali ya, biar. Dokter Adi, pilih dok tadi dari penanya. Ya, yang nanya pertama kali lah kita kasih apresiasi. Siapa tadi? Mas Teddy maju. Oke. Maju dulu Mas. Kumpulin sampai dengan 4. Siapa lagi ya? Siapa dok? Kalau dari saya mungkin siapa ya? Mas Radit deh, boleh Mas Radit. Mas Radit maju. Maju Mas Radit, maju. Ya. Sekarang yang ahwatnya. Yang ahwatnya itu yang tadi di depan siapa tadi ya? Iya, Babe. Sama satu lagi. Ustadzah siapa Ustadzah? Boleh dipilih? Bu Tuti. Ya, Bu Tuti. Boleh maju ke depan. Dokter Adi silahkan dokter. Bu Ayul boleh memberikan kepada pemenang. Ikhwan, ahwat. Isinya apa dok? Satu, tempat untuk berinvestasi, dompet. Ini dompet ya. Siapa tahu isinya ada isinya. Dari bahasa terik matahari, Masya Allah. Sip. Bu Ayul, ya. IRC-nya di depan. Ya, IRC-nya di depan. Ya, dokumentasi. Ya, Masya Allah, penanya. Terima kasih ya, Insya Allah. Ya, tadi Ustadz mohon didoakan Ustadz. Nanti door prize-nya umroh Ustadz ya. Insya Allah ya. Yang ke-50, peserta ke-50 enggak pernah alpa, enggak pernah absen. Mas Teddy dipoto, Mas Teddy dipoto. Mas Randy, ayo Mas Randy. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiran. Pada para penanya insya Allah. Teman-teman, informasi awal insya Allah tanggal 18 Oktober kajian parenting yang akan diisi oleh Ustadz Subki Al-Buguri. Catat jangan sampai terlewat apalagi nggak hadir. Hari Jumat tanggal 18 Oktober. Undangannya jam 13, tapi hadirnya nanti jam 13.30. Mulainya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, marilah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Barat Sasmata yang bertugas beserta kru yang ada di sini. Ucap mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.